Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda dengan NIM F1F119067. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Elisma, yaitu pertanyaannya, jelaskan secara ringkas tugas yang kamu kerjakan selama di tempat magang mengenai pengelolaan sedia farmasi. Nah, yang pertama, saya itu magang di Apotek Kimia Farma 299 Rawasari. Yang pertama, di Apotek Kimia Farma Rawasari itu melakukan perencanaan. Pengadaan sediaan farmasi di apotek itu diperhatikan berdasarkan pola penyakit, pola konsumsi, dan kemampuan masyarakatnya. Nah, di Apotek Kimia Farma Rawasari, perencanaan perbekalan farmasi ini berdasarkan pola konsumsi yang dianalisis oleh Pareto ABC. Analisis Pareto ABC juga tujuannya untuk menentukan prioritas penggunaan dengan cara membagi persediaan menjadi 3 kelas berdasarkan dengan besarnya nilai yang dihasilkan oleh persediaan tersebut dari nilai terbesar dan sampai ke nilai terendah. Data yang digunakan sebagai pertimbangan dari metode ini yaitu berdasarkan histori yang dilakukan selama 3 bulan terakhir dari buku ED dan catatan barang-barang yang banyak dicari oleh pasien atau konsumen, kemudian tidak tersedia di apotek sehingga menghasilkan perencanaan pengadaan yang tepat sesuai dengan prioritas. Nah, fungsinya itu untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pengeluaran biaya. Kedua yaitu pengadaan perbekalan farmasi ini dilakukan melalui perantara staff branch manager. Jadi di KF itu kantor pusat cabang di Mayang tepatnya, namanya itu adalah branch manager. Jadi daftar kebutuhan barang di apotek yang sudah terdata itu secara otomatis di server komputer BM Jambi akan dikirim ke kantor pusat pada bagian pengadaan sehingga dikeluarkanlah surat pesanan. Nah, surat pesanan tersebut akan letak di apotek untuk diserahkan ke distributor atau PBF. Surat pesanan juga terbagi menjadi 4 jenis, yaitu ada surat pesanan reguler, surat pesanan obat OT, surat pesanan obat prekursor, dan psikotropika dan narkotika. Nah, untuk surat pesanan reguler, obat-obat tertentu, dan surat prekursor itu dibuat 2 rangkap. Kemudian diserahkan kepada PBF dan sebagai arsip di apotek. Untuk surat pelaporan narkotika dan psikotropika itu dibuat 3 rangkap karena kebutuhan pelaporan Dinas Kesehatan. Khusus surat pesanan narkotika hanya bisa digunakan untuk satu jenis narkotika agar terjadi penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi. Dan yang ketiga ada penerimaan. Nah, penerimaan barang di Apotek Kimia Farma itu dilakukan 2 kali pengecekan. Pengecekan yang pertama antara kesesuaian faktur dengan sotek. Nah, kemudian kalau udah sesuai dilanjutkan dengan pengecekan yang kedua yaitu antara faktur dan melakukan penerimaan yang didampingi oleh apoteker dan atau TTK di sana. Jadi dicek antara bentuk fisik barang sesuai dengan faktur. Yang dicek meliputi nama obat, bentuk obat, jumlah, kekuatan, sediaan, kemasan, nomor batch, tanggal kadaluarsa, harga, waktu penyerahannya, kemudian lokasi penerimaannya. Nah, itu dicek sesuai dengan faktur. Jika sesuai, maka barang diterima, tetapi jika tidak sesuai, maka harus dikonfirmasikan dulu ke pihak PBF. Jika sesuai, maka faktur barang akan ditandatangani dan diberi stempel apotek. Faktur asli akan diberikan kepada PBF, pada distributornya, sedangkan salinan fakturnya sebagai arsip apotek untuk di-entry ke dalam sistem di Kimia Farma. Dan yang keempat yaitu penyimpanan. Nah, penyimpanan di Apotek Kimia Farma ini terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu di over the counter, yang artinya barang yang dapat dibeli bebas tanpa resep dokter dan disimpan di sualayan apotek di bagian depan. Nah, barang itu susun di gondola berdasarkan kelompok yang sama, yakni seperti obat sirup, personal care, beauty care, first aid, susu, nutrisi, perlengkapan bayi dan anak, diaper, alat kesehatan, suplemen makanan, serta vitamin dan mineral. Nah, kemudian yang di back counter itu ada barang-barang atau obat yang membutuhkan resep dan disimpan terlindung dari pasien. Jadi dia di belakang counter apotek. Obat yang disusun di belakang apotek atau
di dalam, yaitu berdasarkan dengan kelas terapi, bentuk sediaan, dan stabilitas obat, dan disusun secara alfabetis. Setiap obat dikeluarkan berdasarkan dengan sistem FIFO dan FIFO. FIFO artinya first expire first out, dan first in first out. Jadi yang duluan expire, yang mendekati expire harus dijual cepat. Nah, di apotek Kimia Farma juga sediaan narkotika dan psikotropika dan prekursor farmasi disimpan di tempat terpisah pada lemari khusus yang sudah memenuhi persyaratan, yaitu persyaratannya terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan, mempunyai 2 kunci yang berbeda, kemudian diletakkan di sudut ruangan yang tidak terlihat oleh pasien atau umum. Obat di apotek Kimia Farma belum pernah dilakukan, namun pemusnahan di sini adalah untuk barang yang sudah kadaluarsa atau rusak, terjadinya perubahan kemasan atau sediaan. Nah, dan resep yang telah disimpan 5 tahun itu barang harus dimusnahkan. Nah, dimusnahkan berdasarkan jenisnya. Kalau obat sirup, injeksi, vial, ampul itu dipecahkan, dihancurkan. Kalau tablet, kapsul, dan puir itu dilarutkan. Kalau salep itu ditanam atau dikeluarkan dari wadahnya. Itu khusus untuk obat reguler dan obat bebas. Nah, kalau obat narkotika, psikotropika, dan prekursor itu ada aturannya pemusnahannya sesuai dengan Permenkes nomor 3 tahun 2015. Selanjutnya yang keenam yaitu pengendalian. Nah, pengendalian perbekalan sediaan farmasi di Kimia Farma Rawasari itu dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara elektronik dan secara manual. Nah, secara elektronik itu dilakukan dengan otorisasi, yaitu aplikasinya POS atau Point of Sale. Nah, itu menginput setiap pemasukan dan pengeluaran sediaan farmasi. Kemudian 3 bulan sekali dilakukan di Kimia Farma dilakukan stop oknem untuk menghitung jumlah persediaan fisik yang ada disesuaikan dengan data obat sisa stok yang ada di komputer. Barang yang sebelum 3 bulan dari tanggal kadaluarsanya itu dicatat di buku expired date untuk dilakukan proses retur ke pihak distributor atau PBF yang bersangkutan. Pengendalian obat ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, kekosongan, kerusakan, kadaluarsa, kehilangan, serta pengembalian pesanan. Kemudian yang terakhir yaitu pencatatan dan pelaporan. Nah, pencatatan pelaporan ini, pengelolaan sediaan farmasi ini menurut Permenkes nomor 73 tahun 2016, pengadaan berupa surat pesanan, penerimaan berupa faktur, penyimpanan dan pengendalian berupa kartu stok obat, terus penyerahan atau transaksi berupa struk, penjualan dan pemusnahan berupa buku, ED, dan berita acara pemusnahan. Nah, setiap obat narkotika, prekursor, dan psikotropika itu memiliki kartu stok masing-masing pada setiap obat untuk dilakukan pencatatan secara optimal saat obat masuk dan keluar. Khusus untuk pesanan narkotika hanya berlaku untuk satu jenis narkotika, satu surat pesanan. Dan pelaporan yang dilakukan di KF itu pelaporan berupa laporan keuangan, terus laporan pelayanan resep BPJS maupun kredit untuk penagihan kepada pihak yang terkait, terus pelaporan pemusnahan barang dalam bentuk berita acara pemusnahan atau BAP, tetapi pemusnahan belum pernah dilakukan di apotek Kimia Farma, serta pelaporan sediaan narkotika dan psikotropika lakukan setiap 1 bulan sekali, paling lambat tanggal 10. Pelaporan ini hanya apoteker yang bisa melaporkan karena dia menggunakan site berupa SIPNAP, yaitu sistem pelaporan narkotika dan psikotropika. Lokasi tempat magang saya di Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Kota Jambi. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Provinsi Jambi, yaitu berdasarkan dengan Formularium Nasional, Fornas, dan Forkit, Formularium Rumah Sakit. Nah, pilihan pengelolaan sediaan farmasi itu akan dengan Fornas dan Forkit, kemudian berdasarkan dengan pola penyakit, efektivitas dan keamanannya, terus pengobatan berbasis buktinya, terus harga, mutu, dan ketersediaan di pasaran. Kemudian Forkit atau Formularium Rumah Sakit itu mengacu kepada Fornas, dan Forkit sendiri itu merupakan daftar obat yang telah disepakati oleh staf medis dan disusun oleh Komite Farmasi Terapi atau KFT yang diketuai oleh dokter. Anggotanya berisi apoteker
dan dokter. Evaluasi for-kit ini biasanya dilakukan setiap 1 tahun sekali. Kriteria pemilihan obat yang masuk ke dalam formularium rumah sakit atau for-kit yaitu yang pertama mengutamakan obat generik, yang kedua memiliki banyak keuntungan, banyak manfaat, dan resiko atau sedikitnya resiko terhadap pasien. Memperhatikan mutu terjaminnya obat dan stabilitas obat, lalu praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan, praktis dalam penggunaan dan penyerahan, dan memiliki rasio manfaat biaya yang tertinggi berdasarkan biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Pemilihan pengelolaan sediaan farmasi Alkes dan BMHP ini di Rumah Sakit Matahir berdasarkan dengan Permenkes nomor 72 tahun 2016, yaitu fungsi pemilihan ini adalah untuk menentukan apakah perbekalan farmasi benar-benar diperlukan sesuai dengan jumlah pasien atau kunjungan pola penyakit di RSUD Raden Matahir. Kemudian penentuan seleksi obat merupakan peran aktif dari apoteker dan Komite Farmasi Terapi atau KFT untuk menentukan kualitas, efektivitas, serta jaminan dan transaksi dalam pembelian. Pembelian obat dan BMHP di RSUD Matahir dirujuk kepada Fornas dan For-kit, data pemakaian obat dan BMHP sebelumnya, daftar harga obat dan BMHP, terus spesifikasi BMHP tergantung dari pengguna atau user. Dan tahap selanjutnya yaitu dilakukan perencanaan. Nah, kegiatan perencanaan ini yaitu untuk menentukan jumlah dan periode pengelolaan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat obat, tepat waktu, dan efisien. Pedoman perencanaan ini harus mempertimbangkan anggaran yang tersedia, penetapan prioritas, sisa persediaan, data pemakaian periode tahun lalu, waktu pemesanan, dan Rumah Sakit Umum Matahir Provinsi Jambi, yaitu perencanaannya berdasarkan kepada Fornas, For-kit, dan standar terapi rumah sakit. Terus yang kedua data pemakaian tahun lalu, yang ketiga ada anggaran, berdasarkan anggaran yang tersedia, terus berdasarkan penggunaan penetapan prioritas, berdasarkan pola penyakit, berdasarkan sisa stok, berdasarkan waktu tunggu atau masa tenggang, berdasarkan rencana pengembangan, dan stok penyangga. Tahap selanjutnya yang ketiga yaitu dilakukan pengadaan. Nah, pengadaan ini adalah yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan yang telah ditetapkan tadi. Nah, pengadaan ini efektif harus menjamin ketersediaan jumlah dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai dengan standar mutu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan persediaan farmasi Alkes dan BMHP adalah bahan baku obat harus disertai dengan sertifikat analisa. Bahan berbahaya harus menyertakan material data safety sheet atau MSDS. Kemudian selanjutnya bahan pengelolaan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP harus mempunyai nomor izin edaran. Masa expire atau kadaluarsa pada pengelolaan sediaan farmasi minimal 2 tahun, kecuali untuk sediaan farmasi Alkes dan BMHP seperti vaksin, regensi, itu pada kondisi tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan di RSUD Matahir ini dapat dilakukan dengan cara pembelian untuk rumah sakit pemerintah, sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP, yaitu harus sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu kriteria sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP yang meliputi kesesuaian kriteria umum dan kriteria mutu obat. Terus yang kedua ada persyaratan pemasok. Yang ketiga ada penentuan waktu pengadaan dan kedatangan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP. Terus yang terakhir ada pemantauan perencanaan pengadaan sesuai jenis, jumlah, dan waktu. Dan farmasi, Alkes, dan bahan medis habis pakai itu sudah sesuai dengan Permenkes nomor 72 tahun 2016. Pengadaannya dengan cara yang pertama bisa secara tender, yang kedua secara BLUD atau ke distributor, ke pedagang besar farmasi atau rekanan. Yang ketiga ada sumbangan atau dropping atau dari hibah. Pengadaan obat di non-formularium itu harus memenuhi beberapa syarat, yaitu kasus tertentu yang jarang terjadi, terus perkembangan terapi yang sangat memerlukan adanya obat baru dan belum terakomodir dalam formularium, terus obat-obat yang sangat mahal dan penggunaannya dikendalikan secara ketat. Adapun mekanisme pengajuan obat non-formularium ada beberapa langkahnya, yaitu yang pertama jika dokter hendak meresepkan obat di luar For-kit, itu harus mengisi formulir khusus yang di luar obat For-kit. Kemudian formulir tersebut diserahkan kepada KFT untuk dilakukan uji farmakologi dan farmakoekonomi. Nah, setelah proses kajian obat itu, maka KFT memberikan catatan rekomendasi pada formulir dan menyerahkannya ke Komite Medik dan Direktur Umum RSUD Raden Matahir Jambi. Nah, formulir dan rekomendasi KFT tadi yang diserahkan ke Komite Medik dan Direktur Umum RSUD Matahir Jambi itu untuk meminta persetujuan. Nah, setelah disetujui, maka obat dapat dipesan melalui instalasi farmasi.
Perbedaan di rumah sakit dan di apotek, di rumah sakit itu ada pengadaan bahan B3, bahan berbahaya beracun. Nah, untuk pengadaan bahan B3 ini harus ada beberapa syarat yang harus dipatuhi. Yang pertama, pemesanan dilakukan ke distributor atau PBF resmi. Nah, yang kedua, pesanan ditulis di dalam SP. Terus yang terakhir, pemilihan bahan B3 ini dari distributor atau PBF-nya harus melampirkan MSDS atau Material Safety Data Sheet. Kemudian yang keempat ada penerimaan. Nah, penerimaan barang di RSUD Raden Matahir Kota Jambi itu telah sesuai dengan Permenkes nomor 72 tahun 2016, yaitu penerimaan perbekalan farmasi, Alkes, dan BMHP yang telah diadakan harus sesuai dengan kefarmasian melalui pembelian langsung, menang tender, atau sumbangan. Nah, semua perbekalan farmasi yang diterima oleh pejabat pembuat komitmen harus periksa dan harus diperiksa sesuai dengan spesifikasi pada pemesanan pembelian di rumah sakit. Kemudian administrasinya diinput ke dalam komputer dan kartu stok. Kemudian setelah barang di instalasi itu diterima, maka dilakukan penyimpanan sebelum dilakukan pendistribusian. Nah, penyimpanan ini harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi, Alkes, dan bahan medis habis pakainya. Metode penyimpanan pengelolaan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP, bahan medis habis pakai, itu sama saja seperti di apotek berdasarkan dengan FIFO dan FIFO, yaitu first expired, first out, dan first in, first out. Kemudian di rumah sakit penyimpanan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP yang memiliki penampilan dan penamaan yang mirip atau LASA, singkatan dari look alike, sound alike, itu tidak ditempatkan dengan berdekatan dan harus diberi perbedaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengambilan obat. Penyimpanan obat di Rumah Sakit Umum Raden Matahir Kota Jambi sudah sesuai dengan Permenkes Permenkes nomor 72 tahun 2016. Yaitu yang pertama, penyimpanan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP di Rumah Sakit Umum Raden Matahir itu sudah sesuai dengan Permenkes nomor 72 tahun 2016, yaitu yang pertama, penyimpanan obat narkotika diletakkan atau disimpan di rak yang terdiri dari 2 lapis pintu. Nah, kemudian obat psikotropika disimpan di dalam rak khusus, dan untuk golongan high alert yang diberi tanda merah itu juga disimpan pada rak penyimpanan khusus yang terpisah dari obat lain dan diberi garis merah. Kemudian penyimpanan obat sesuai dengan LASA, like alike atau sound alike, itu di mana sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP penamaan dan penampilannya mirip, itu tidak diletakkan di tempat yang berdekatan. Kemudian suhu penyimpanan di ruangan biasa 25-30 derajat dan penyimpanan obat dalam kulkas itu sekitar 2-8 derajat. Nah, lalu rak penyimpanan harus sesuai dengan abjad atau secara alfabetis dan bentuk sediaan seperti sediaan obat tablet, obat oral, rak penyimpanannya terpisah dengan sediaan injeksi. Kemudian untuk kemasan obat yang berwarna gelap disimpan di tempat yang terhindar dari cahaya matahari. Kemudian di rumah sakit ada yang namanya pendistribusi. Tujuan dilakukan pendistribusian di rumah sakit RSUD Matahir ini agar tersedianya perbekalan farmasi di unit-unit pelayanan resep secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan terlindungi dari kehilangan atau pencurian di seluruh rumah sakit. Sistem distribusi di RSUD Matahir ini terbagi menjadi empat cara, yaitu sistem persediaan lengkap di ruangan yang pertama. Nah, pendistribusian BMHP untuk persediaan di ruang rawat inap atau di ruang rawat inap oleh instalasi farmasi dikelola oleh kepala ruang perawatan dan diawasi oleh instalasi farmasi. Kemudian sediaan BMHP yang disimpan di ruang rawat harus dalam jenis dan jumlah yang dibutuhkan. Kemudian bisa dengan resep perorangan dan sistem unit dosis. Selanjutnya ada pendistribusian perbekalan farmasi di luar jam kerja. Dalam artian dilakukan di depo farmasi, IGD yang dibuka 24 jam, terus ruang rawat yang menyediakan perbekalan farmasi emergensi, terus juga apotek jejaring yang dibuka 24 jam, atau di RSUD itu namanya apotek pelengkap kimia farma. Pemusnahan dan penarikan. Nah, pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi BMHP yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemusnahan pada sediaan farmasi dan BMHP dilakukan apabila produk tidak memenuhi persyaratan mutu, terus tanggal kadaluarsa, terus yang ketiga tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, terus dicabut izin edarnya. Terus adapun acara pemusnahan di RSUD Raden Matahir Provinsi Jambi yaitu membuat daftar sediaan farmasi dan BMHP yang akan dimusnahkan, terus menyiapkan berita acara pemusnahan, terus mengkoordinasi jadwal, metode, dan pemusnahan kepada pihak yang terkait, terus menyiapkan tempat pemusnahan dan melakukan pemusnahan dengan jenis dan bentuk sediaan serta peraturan yang berlaku.
penarikan dan pemusnahan di RSUD Raden Matahir Jambi sudah sesuai dengan Permenkes nomor 72 tahun 2016, yaitu dilakukan segera setelah diterima permintaan instruksi untuk penarikan kembali, terus penarikan kembali sediaan farmasi yang mengandung resiko besar terhadap kesehatan penarikan dilakukan sampai tingkat konsumen. Apabila ditemukan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan, dapat disimpan terpisah dari sediaan farmasi yang lain dan diberi label pemusnahan dan diberi label penandaan untuk diberikan kepada pasien untuk menghindari kekeliruan. Nah, pelaksanaan penarikan kembali didukung oleh sistem dokumentasi. Kemudian yang kedelapan yaitu ada pengendalian pengelolaan sediaan farmasi itu dan BMHP harus dilakukan oleh instalasi farmasi dan harus bersama dengan KFT dan terapi di rumah sakit. Tujuan kegiatan pengendalian di RSUD Raden Matahir Kota Jambi yaitu penggunaan obat sesuai dengan formularium nasional dan formularium rumah sakit. Kemudian penggunaan obat sesuai dengan diagnosa dan terapi penyakit pasien. Terus presepan obat kemoterapi hanya boleh dilakukan oleh dokter spesialis atau sesuai dengan protokol terapi dari dokter yang merawat dan disetujui oleh tim onkologi. Cara untuk mengendalikan penggunaan sediaan farmasi, Alkes dan BMHP yaitu melakukan evaluasi penggunaan obat sesuai dengan Fornas, terus melakukan evaluasi penggunaan obat generik, terus melakukan evaluasi penggunaan persediaan obat yang jarang digunakan atau slow moving, terus melakukan evaluasi persediaan yang tidak digunakan dalam waktu 3 bulan berturut-turut atau dead stock, terus juga stock open yang dilakukan secara periodik dan berkala. Kesembilan yaitu ada pencatatan dan pelaporan. Nah, pencatatan pelaporan sediaan farmasi BMHP itu dibuat secara periodik yang dilakukan di instalasi farmasi dalam periode waktu tertentu. Ada bulanan, ada triwulan, ada semester, dan ada per tahun. Nah, jenis-jenis pelaporan dapat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Adapun pencatatan di RSUD Matahir Jambi ini tujuannya untuk memonitor transaksi perbekalan farmasi yang masuk dan keluar di lingkungan instalasi farmasi RSUD Matahir Jambi. Dengan adanya pencatatan itu memudahkan petugas untuk melakukan penelusuran bila terjadi adanya mutu obat yang substandar atau harus ditarik dari peredaran. Adapun tujuan pelaporan dari RSUD Raden Matahir Kota Jambi yaitu tersedianya data yang akurat sebagai bahan evaluasi, terus tersedianya informasi yang akurat, terus tersedianya arsip yang memudahkan penelusuran surat dan laporan, terus tersedianya data yang lengkap untuk perencanaan komunikasi antara level manajemen. Lalu ada penyiapan laporan tahunan yang komprehensif mengenai kegiatan di instalasi farmasi. Dan di rumah sakit itu ada yang namanya administrasi penghapusan. Nah, administrasi penghapusan ini merupakan kegiatan penyelesaian terhadap sediaan farmasi dan BMHP yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak, atau mutu yang tidak memenuhi standar, dan cara membuat usulan penghapusan sediaan farmasi dan BMHP ini kepada pihak yang terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, Rumah Sakit RSUD Matahir sudah melakukan itu sesuai dengan Permenkes nomor 72 tahun 2016. Baiklah, itu saja tugas atau hal yang dilakukan yang saya lakukan selama di tempat magang di Rumah Sakit Raden Matahir Kota Jambi. Beberapa ada yang hanya cukup untuk diketahui saja, beberapa ada yang saya lakukan. Saya Rizky Ananda dengan NIM F1F11967. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Ibu Elisma, yaitu pertanyaannya bagaimana swamedikasi kepada pasien yang menderita gejala batuk pilek. Nah, apa obat yang direkomendasikan? Nah, ketika pasien datang ke apotek, perkenalkan diri terlebih dahulu sebagai apotekernya. Kemudian saya menanyakan nama dan umur pasien. Nah, apabila pasien tersebut dewasa, saya menanyakan gejalanya. Kemudian ketika pasien menjawab gejalanya adalah batuk berdahak dan pilek, gejalanya batuk berdahak dan pilek. Kemudian saya menanyakan lagi apakah pasien tersebut akan ada alergi obat tertentu atau alergi pada makanan. Nah, ketika pasien menjawab tidak ada, saya menyarankan obat Iafet tablet, karena Iafet tablet tersebut komposisinya ada guanifesin sebagai ekspektorannya untuk batuk berdahak, terus pseudopedrin dan dextromethorphan. Nah, obat Iafet tablet sendiri adalah obat yang tepat atau obat yang saya sarankan untuk meringankan gejala batuk berdahak dan hidung tersumbat karena flu atau pilek. Nah, kemudian saya jelaskan cara penggunaannya, yaitu dengan diminum 3 kali sehari setelah makan, pagi, siang, dan malam. Lalu saya menjelaskan cara penyimpanan obat tersebut. Penyimpanan obat tersebut disimpan di suhu ruang biasa, dan apabila setelah sembuh maka harus diberhentikan atau di stop. Jadi ketika sakit saja baru menggunakan obat tersebut. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.